Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Swantara Aja Channel. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Oke, hari ini balik lagi bareng aku Niki. Seperti biasa, aku mau ngasih tutorial lagi ke teman-teman tentang cara pembuatan apa ya, kira-kira hari ini kita mau bikin apa ya teman-teman? Ada yang punya ide nggak? Oke, kalau nggak punya ide, aku kasih ide lagi gitu kan. Oke, ini aku ada tas gitu ya, tas lempang. Ini aku kasih bocoran ya, kita mau bikin apanya. Nanti teman-teman tapi lihat sampai akhir videonya. Ini aku kasih bocoran. Set, ya, oke, udah. Sekilas aja. Nah itu tadi. Rencananya di video kali ini aku mau ngasih tahu teman-teman cara pembuatan si tas lempang tadi. Ini sebenarnya tas ukurannya nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, jadi muat untuk HP, dompet mini, buat tisu kecil, buat power bank itu masih muat gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin nggak suka ribet, kalau misalkan pergi kemana-mana cuma mau bawa dompet sama HP, nah ini tas ini tuh kayaknya cocok banget nih dipakai gitu kan. Nah nggak usah lama-lama, yuk langsung aja kita bikin. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai ya. Di sini aku udah nyiapin bahan-bahannya. Ada benang warna hitam, ini ada 2. Terus kemudian ada benang warna biru muda. Terus ada korek api, ada hakpen, dan juga ada meteran. Meteran ini aku siap-siap aja, siapa tahu nanti dibutuhkan gitu. Terus yang pertama kita pakai itu adalah benang yang warna hitam. Nah terlebih dahulu kita singkirkan dulu bahan-bahan yang lainnya. Oke, aku pakai yang ini. Seperti biasa teman-teman, untuk memulai membuat rajut, yang pasti kita harus membuat tusuk rantai dulu. Ini untuk alasnya ya. Aku mau bikin 29 tusuk rantai karena ini sudah ada ukurannya. Jadi aku mau bikin 29. Tadi udah ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Oke, aku udah nyampe ini 29 tusuk rantai. Sekarang kita turun satu langkah di sini. Kita mau membuat setelah ini tusuk tunggal di tusuk rantai yang kedua dari atas. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah kita masukkan di sini di yang kedua. Seperti biasa, ini semuanya silahkan dimasukkan satu-satu tusuk tunggal semuanya ya teman-teman. Nah ini aku udah selesai tusuk tunggal di sisi sebelah satunya, sisi sebelah kanan kalau kita berdirikan. Nah ini sampai atas. Nah bagian atas ini silahkan diisi 4 ya teman-teman. Ini kan sudah ada 1. Nah ini aku kasih 4 tusuk tunggal lagi. 1 2 3 4. Kenapa diisi 4? Supaya dia bisa ngebuka gitu. Kalau cuma 2 dia nggak bisa ngebuka. Nah terus kembali langsung kita bikin tusuk tunggal lagi di sisi sebelah satunya, lurus ya teman-teman, lurus dari sisi yang sebelah kiri. Jadi sisi sebelah kiri tadi kan udah kita bikin. Nah sekarang kita bikin lagi seperti ini sampai di penghujung. Nanti bagian ujung sini juga diisi 4. Kalau tadi kan kita udah mulai 1, berarti nanti di bagian paling ujung di sini silahkan ditambahkan 3 lagi tusuk tunggal supaya dia bisa membuka, sama seperti di ujung bagian sini tadi. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Nah ini juga aku udah nyampe 2 sisi kanan kiri. Nah sekarang aku mau lanjut terusin ini sampai nanti aku dapet 5 tusuk tunggal. Jadi 1 2 terus 3 4 sama nanti 1 lagi sebelah sini. Oke.
Yuk kita lanjutkan ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa nanti setiap sudut-sudutnya, di bagian sudutnya sebelah sini, bagian sudut sini, bagian sudut sini, bagian sudut sini, kanan kiri di ujung-ujungnya, nanti jangan lupa diisi dua-dua ya teman-teman. Jadi setiap belokan, di bagian belokan-belokan itu silahkan diisi double, 2 tusuk tunggal. Jangan lupa, supaya hasilnya bisa ngebuka gitu. Oke, sampai juga nih teman-teman, aku udah dapat 5 tusuk tunggal, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah sekarang aku mau bikin dia naik. Jadi ingat ketika mau bikin naik itu caranya kita mengambil satu bagian aja dari yang biasanya kita ambil 2. Nah kita ambil satu aja yang di bagian atas ini, kemudian kita sambung dengan bagian belakangnya ini. Kita ambil masuk tusuk tunggal, terus bagian kedua depannya juga kita ambil setengahnya aja satunya, dan bagian belakangnya. Oke, 2 tusuk tunggal, terus ini yang ketiga belakangnya juga. Oke. Oh iya teman-teman, maaf ya, ini aku pakai benang warna hitam, jadi mungkin nanti coraknya itu kurang kelihatan kali ya, motifnya. Nah ini teman-teman, ini langsung ya. Nah kalau ini semuanya nanti satu-satu melingkar, nggak ada yang di double, nggak ada yang dilangkahin. Oke, yuk langsung kita selesaikan memutar ya. Oke teman-teman, ini aku udah selesai ya. Jadi ini udah selesai satu lingkaran. Nih buktinya kelihatan kan di sini batasnya. Ini batasnya, ini kelihatan. Oke, setelah ini aku bikin tusuk ganda. Oke, ini langsung aja. Jadi nggak perlu dikunci. Ini langsung seperti ini, naik 1, 2. Terus kemudian kita masuk di depannya. Kita langsung bikin tusuk ganda. Seperti ini. Jadi nanti kita bakalan bikin selang-seling gitu. Ada di tutorial ini aku cuma pakai 3 jenis tusukan, tusuk rantai, tusuk tunggal, dan juga tusuk ganda. Nah teman-teman, sebenarnya selain 3 jenis tusuk tadi itu kita masih ada beberapa jenis tusukan lagi dalam merajut, tapi nanti ya teman-teman sabar gitu, nanti aku bakalan ngejelasin lagi tusuk-tusuk lainnya gitu. Ini karena yang masih paling dasar dan masih paling yang sering digunakan banget, apalagi aku ya, maksudnya yang paling sering aku gunakan yang 3 ini, jadi aku masih ngasih taunya yang 3 ini. Nah ini terus ya, ini terus melingkar sampai dapet di ujungnya. Yes, sudah selesai juga ini. Kelihatan ya teman-teman, ini bagian bawahnya, paling bawah, ini di bagian ini tusuk tunggal, ini tusuk ganda. Nah di atasnya lagi aku mau ngasih tusuk tunggal lagi teman-teman. Jadi di atasnya sini, di atas si tusuk ganda, aku mau langsung ngasih tusuk tunggal lagi, langsung ya. Nah ini langsung tusuk tunggal juga melingkar.
seperti ini. Gampang banget nggak sih teman-teman? Gampang banget ya, mudah-mudahan teman-teman bisa sekalian praktekin, sekalian lihat, sekalian praktekin gitu. Kita bikin melingkar-lingkar dia. Nah, setelah ini teman-teman kita langsung ke tusuk rantai ya. Caranya seperti ini. Teman-teman ambil 3 tusuk rantai. 1 2 3. Setelah ini teman-teman loncat 2 lubang, terus langsung ke lubang ketiga. Ini lubang pertama. Kelihatan? Lubang pertama. Lubang kedua. Langsung kita loncat ke lubang ketiga. Dan kita bikin seperti tusuk tunggal. Nah, seperti ini. Coba ya, aku coba lagi. 1 2 3. Nah, seperti ini. Setelah itu kita loncat ke lubang ketiga. Ini ada lubang 1 2 1 2 3. Kita loncatin 2 lubang. Sudah seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Kita ambil 3. 1 2 3. Nah, sekarang kita loncat. Ini kan tadi udah buat masuk yang ini ya, yang ini. Jadi ini enggak, jadi ini tuh kita nggak hitung. Kita hitungnya di depannya. 1 2 3. Jadi kita masuk di sini. Kita masuk di sini. Oke, coba aku ulangin lagi. 1 2 3 tusuk rantai. Kita melewati 2 lubang, 1 2, terus kita masuk di lubang yang di sini. Oke, hasilnya akan terlihat seperti ini teman-teman. Hasilnya akan terlihat seperti ini. Jadi kita mau membuat lubang-lubang gini. Oke, aku terusin dulu ya. 3 kita loncatin langsung. Ini aku udah nyampe ujungnya. Nah, setelah nyampe ujung kita langsung bikin tusuk tunggal ya teman-teman. Jadi di bagian ini, di bagian rantai-rantai ini kita isi 3. 1 2 3 tusuk tunggal. Semuanya kita isi 3 tusuk tunggal. 1 2 3 tusuk tunggal. Kenapa kok diisi 3 tusuk tunggal, Kak? Kenapa kok nggak diisi 1? Kenapa kok nggak diisi 2 atau 3? Teman-teman tadi perhatikan, masih ingat kan kalau di bawahnya ini kita loncat 2 dan kita langsung masuk ke lubang yang ketiga kan ya. Nah, karena ini kita hitung 3, maka di atas kita juga harus menyesuaikan isinya 3 begitu. Jadi nanti ketika di atasnya dia tetap jumlahnya itu menyesuaikan dari bagian yang bawahnya. Kalau kita isi 1, nanti semakin ke atas dia semakin menciut gitu. Nah, kalau kita isi 4, jadi nanti makin melebar. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi kita tetap harus menyesuaikan bagian yang di bawahnya gitu ya. Jadi ini kan tadi kita loncatin nih yang kosong 2 terus sama satunya. Nah, makanya berarti kan ada 3 kan. Berarti di atasnya ini kita juga harus menyesuaikan isinya 3 begitu. Kalau misalkan di bawah ini kita loncatnya 4, berarti di atas kita juga harus ngisi 4. Kalau di bawah loncatnya 1, berarti di atas kita juga harus misalkan di bawah ini kita loncatnya 3, terus kemudian ada 4 sama yang di tengah ini, berarti kita di atasnya juga harus ngisi 4 tusuk tunggal. Tapi kalau di bawahnya kita 1, berarti 1 ditambah 1 bagian yang ini, nah berarti kan ada 2. Nah, di atasnya juga kita harus isi 2. Kalau misalkan di bawah ini kita ada 4, melangkahnya ada 4, 1 2 3 4, terus ditambah satunya lagi yang bagian ini ada 5, berarti di atas kita juga harus isi 5 gitu. Jadi jumlah di atas sama di bawah itu sama akhirnya.
nggak nggak berkurang atau nggak menambah gitu. Nah jadinya seperti ini nih teman-teman, kelihatan kan motifnya, jadinya seperti ini. Nah ini udah di penghujung juga teman-teman, udah nyampe melingkar. Di atasnya ini kita isi dengan tusuk tunggal, satu-satu kita isi dengan tusuk tunggal lagi melingkar. Jadi tusuk tunggal yang ini tuh kembali seperti kita memulai yang bagian bawah ini. Jadi nanti urutannya setelah tusuk tunggal yang ini yang saat ini lagi aku bikin, urutannya setelah itu tusuk ganda, terus tusuk tunggal lagi, terus tusuk rantai, terus tusuk tunggal 2 kali. Nah, seperti ini kan sebenarnya tusuk tunggal 2 kali bagian ini dan bagian yang saat ini nih lagi aku bikin. Misalnya ada tusuk tunggal lagi. Nah setelah tusuk tunggal ini nanti teman-teman bisa kembali lagi membuat tusuk ganda. Setelah tusuk ganda sesuai urutannya seperti ini pokoknya ya. Nah, di sini aku udah ada nih yang udah jadi secara keseluruhan nih teman-teman. Jadi di sini ada 5 ini ya, apa ya? 5 tumpukan motif gitu. Jadi dari bawah ini ada tusuk tunggal, terus tusuk ganda, tusuk tunggal lagi, ini tusuk rantai, ini tusuk tunggal 2 kali, ini tusuk tunggal pertama, ini tusuk tunggal kedua. Yang tusuk tunggal kedua ini sebagai awalan lagi kita bikin motif yang sama dari bawah sama seperti ini ke atas, terus sampai di sini. Ini motif kedua, motif ketiga, terus keempat, terus kelima, dan paling atas kita tutup dengan tusuk tunggal lagi. Nah setelah ini aku mau langsung nyambungin dia dengan benang yang warna biru muda, dengan benang yang ini yang warna biru muda. Tapi kayaknya ini aku nggak tahu deh, apakah lebih kecil mungkin benangnya, karena sebenarnya kalau benang itu ukurannya nggak sama itu jatuhnya nggak bagus teman-teman. Tapi tergantung juga, kalau memang motifnya itu bisa menyesuaikan dia nggak apa-apa. Tapi kalau motifnya itu kurang bisa menyesuaikan hasilnya, nah itu jadinya jadi nggak proporsional. Kalau aku sih ya, kalau aku bilangnya gitu, jadi kurang bagus deh. Sip, ini langsung aku sambungin ya teman-teman. Jadi langsung aku sambungin aja di sini. Tetap kita bikin ini dulu. Oke, langsung kita sambungin, bawahnya kita tarik dulu. Seperti ini. Kita tahan, kita taruh di bawahnya. Nah, ini kita ke atas mau bikin sekitar 4-5 tusuk tunggal. Jadi menyesuaikan kira-kira nanti ininya dengan 4 sudah bagus apa belum, sudah cukup atau belum. Kalau misalkan belum, berarti nanti kita tambahkan lagi 5. Kalau sudah, berarti cukup dengan 4 tusuk tunggal. Ini ya yang warna biru ya. Sementara aku mau bikin 4 tusuk tunggal dulu. Oke, kita berputar-putar dulu ya. 4 tusuk tunggalnya udah selesai aku bikin teman-teman. Bisa dilihat ya, ini ada 1, 2, 3, 4. Sekarang aku masih mau bikin tusuk tunggal lagi, tapi aku mau masukin dulu dia bagian ini ke sini. Jadi biar kelihatan nanti ada batas. Jadi mau aku masukin dia kayak supaya nanti agak ke tengah gitu. Oke, kita ambil 1, terus sama 1 lagi di belakangnya.
satu, terus satu lagi di belakangnya. Aduh, benangnya licin. Kriteria benang itu macam-macam sih teman-teman, ada yang licin, ada yang kaku, ada yang kasar, ada yang seret bahkan di tangan. Jadi teman-teman harus pinter-pinter ngakalinnya. Kayak ini lumayan licin benangnya, walaupun jenisnya sama, itu kadang tuh karakternya tuh beda. Ada oke, nah ini ya kan kelihatan kan di sini ada batas-batas nih yang menonjol keluar. Oke, aku mau nerusin dulu ini sampai satu putaran ya teman-teman. Sudah selesai satu lingkaran di bagian atas. Jadi yang tadi kan ini ada batas kan, ini kelihatan batasnya. Di bagian bawahnya tadi ada 3 tusuk tunggal, bagian atas nanti aku juga mau bikin 4 tusuk tunggal. Ini ada batas, di bawahnya 4 tusuk tunggal, di atasnya juga 4 tusuk tunggal. Ini kan udah atasnya udah ada 1 tusuk tunggal, berarti kurang 3 lagi. Nah teman-teman, ini aku nanti bagian atas tuh mau bikin semacam dia agak nyerong dikit, berbentuk segitiga gini. Jadi nanti di bagian ujung di sini aku mau ngelangkain satu-satu gitu, mau ngelangkain satu lubang. Jadi seperti ini ya. Ini aku lanjutin. Nah ini aku loncatin, aku langsung ke sini. Tada, seperti ini. Tapi sepertinya ini agak terlalu minggir ya, atau aku ganti yang di depannya aja. Oke, nah oke, seperti ini. Nah ini yang sini normal, jalan biasa ya teman-teman. Nanti baru kalau udah nyampe di penghujung sini, bagian paling tengahnya juga nanti kita langkain satu lagi gitu. Ini bagian ujung sebelah satunya kita loncatin juga. Kita loncatin juga satu, terus kita langsung ke sini. Oke, jalan lagi, tusuk tunggal lagi. Nah ini aku udah nyampe penghujung lagi. Nah untuk di bagian ujung ini aku langkainnya itu ada di 2 tempat. Ini satu, nanti aku langsung ke sini. Terus aku juga ngelangkainnya sebagai sebelah sini. Jadi ini tadi patokan yang tengah-tengah, yang di bawahnya tadi kita langkain. Ini tadi kan kita langkain di sini. Nah kanan kirinya kita ngelangkain satu-satu. Jadi ada 2, sini kita langkain, sini juga kita langkain. Jadi seperti ini teman-teman. Ini kita langkain ya, kita langsung ke tengah sini. Oke, seperti ini. Nah sebelah sini kita juga langkain, sehingga kita langsung ke sini. Nah, jadi dia sedikit kelihatan nih. Nah kan, dia sedikit kelihatan bentuknya nyerong jadinya. Dia menyerong. Nanti yang sebelah kanan, sebelah sini nanti juga seperti itu ya. Selesai teman-teman, ini udah kelihatan kan, jadi dia sedikit ke tengah gitu segitiga. Nah setelah ini aku mau bikin tali, sama ini di sini mau aku kasih hiasan. Ini di sini nanti pakai tusuk rantai aja ya. Benangnya masih pakai yang warna biru. Nah ini aku masih pakai yang ini. Kita bikin tusuk rantai dulu seperti ini. Terus kita hitung kanan kirinya ya. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita dibikin sebelah sini, sepertinya di bawahnya aja. Bikin sini. Oke, kita ambil di sininya aja nih teman-teman.
Seperti ini. Kita membuat ini tusuk rantai sebanyak 5. Tadi kan udah 1, terus 2, 3, 4, 5. Nah, ini udah ada 5 tusuk rantai. Setelah itu kita masukkan di bagian sini. Susah sekali bagian sini ya. Jadi kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini. Oke, sudah keluar. Terus kita ganti, kita bikin tusuk rantai lagi. Kita masukkan lagi ke sini. Tusuk rantai 5 kali ya teman-teman. Oke. Aduh, benangnya ini beginilah. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan juga. Jangan sampai ada benang-benang yang kelewat atau ya terlewat ataupun nggak ke bawah ataupun jadi gini. Nah, udah. Oke, udah kan ini. Kalau udah, ini kita gunting pakai korek. Udah. Terus ini dua-duanya kita masukkan lagi ke dalam supaya nggak kelihatan. Kalau di luar kan kelihatan. Jadi kita harus masukkan ke dalam. Yang ini kita tarik ke dalam. Nah, di sini. Yang ini juga kita tarik ke dalam. Di sini. Nah, ini dua-duanya udah ada di dalam. Terus kalau udah, yang satu tadi salah kayaknya teman-teman masuknya, harusnya itu di sebelah sini. Oke. Nah, jadi ada satu sekat supaya dia bisa ditali. Oke. Kalau udah ditali, nanti ininya bisa kita korek langsung. Oke. Nah, setelah ini kita langsung bikin yang sebelahnya ya. Sudah jadi. Selanjutnya aku mau bikin tali yang buat di tengahnya, buat yang penghiasannya ini. Jadi di tengah-tengah sini nanti ada talinya. Ini langsung aja aku ambil dari sini. Aku mulai dari sini, dari tengah-tengah sini. Begini. Ini cukup tusuk rantai aja ya teman-teman. Panjangnya juga menyesuaikan, jangan terlalu panjang banget, paling sekitar ya 20 cm lah. Masih kurang, berarti ini paling sekitar 30 cm. Ini cuma buat hiasan aja ya teman-teman. Kalau teman-teman mau bikin hiasan lain juga sok, mangga, boleh, silahkan. Oke, cukup. Langsung kita potong dan kita langsung bikin yang sisi satunya. Oke. Nah, ini nanti jadinya tuh seperti ini teman-teman maksudnya. Nah, tapi di bagian bawah sini ini aku mau ngasih bulat-bulatan dulu ya, supaya lebih cantik lagi. Caranya gimana? Caranya itu dengan memakai si tusuk
ganda. Jadi seperti ini. 1, 2, 3 cukup. Kita balik, terus kita membuat tusuk ganda di sini. 1, 2, 3 kita bikin secukupnya lubangnya aja. Dua, 3. Ini aku bikin 12 tusuk ganda, terus langsung kita sambungkan tusuk gandanya. Kita bikin dia mau bulat. Dia bikin dia bulat seperti ini. Terus bagian ini langsung kita sambungin. Ujung ini tadi langsung kita sambungin di sini. Ini kita masukkan dulu bawahnya. Si benangnya ini kita turunkan dulu. Seperti ini. Kalau udah langsung kita asal aja, terserah. Pokoknya ini dimasukin aja bagian tengahnya supaya dia nempel. Nah, seperti ini. Kalau bisa agak atas. Nah, terus kita tinggal tarik-tarik ke samping-samping. Seperti ini. Begini-begini aja ya teman-teman, cukup gampang kan. Nanti dia dia bakalan terbentuk sendiri gitu. Bagian satunya nanti caranya juga sama seperti ini juga. Nih udah ngebentuk kan? Sudah jadi teman-teman. Nah, terakhir setelah ini, step yang paling terakhir aku mau bikin tali di sini dengan benang warna biru. Oke, talinya kita hanya pakai tusuk rantai aja seperti yang udah pernah aku bikin di tutorial pembuatan tali. Nanti kalau teman-teman mau lihat, teman-teman bisa cek di video yang sebelumnya ya. Jadi aku mau langsung pasang di kanan dan kiri sini. Oke? Ya, teman-teman, ini hasil akhirnya seperti ini, bisa dilihat. Simple tapi cantik gitu nggak sih? Ini kalau menurut aku sih ya. Bikin sendiri, puji-puji sendiri. Nah, ini ada warna hitam, ini warna biru, ini talinya seperti ini. Oke. Nah, itu tadi teman-teman tutorialnya. Mudah-mudahan pada nggak pusing ya gitu. Sebenarnya gampang, cuma memang ini di video ini, di tas ini tuh emang banyak pernak-perniknya gitu ya. Mulai dari yang ini, bagian ini, mulai terus kemudian ada talinya ini, kemudian ini. Nah, ini jadi mungkin bikin teman-teman sedikit pusing gitu ya. Nah, untuk talinya tadi aku nggak masukin di video, tapi teman-teman bisa lihat, cek di video cara pembuatan tali di video aku sebelumnya itu aku udah bikin. Nah, ini caranya sama. Nah, untuk yang ini aku bikinnya itu pakai tali ini, pakai tusuk rantai. Jadi ini semuanya tusuk rantai, aku bikin 3 kali bolak-balik gitu. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, simple, cantik, dan ini bisa muat banyak teman-teman sebenarnya. HP, power bank, dompet, tisu, pernak-pernik lain ini masih masuk muat di sini. Oke. Nah, itu tadi teman-teman tutorial aku hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngikutin di rumah dan mudah-mudahan teman-teman bisa dapet model-model baru lagi
buat belajar di rumah dan mudah-mudahan teman-teman nggak pusing. Itu yang paling penting. Mudah-mudahan teman-teman nggak pusing ya ngikutinnya. Oke, itu aja dari aku. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir tanpa skip mungkin bahkan gitu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan video aku kali ini bisa ngebantu teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Semoga kita bisa ketemu di video selanjutnya. See you and bye-bye.